Dalam sistem global, negara-negara duduk di meja yang sama, tapi nggak semua punya suara yang sama. Amerika membahas perdagangan, Indonesia mendengar. Tetapi, siapa yang akan benar-benar mendapatkan keuntungan? Kalau kamu pikir perang dagang hanya soal AS versus Cina, coba pikir lagi. Indonesia? Indonesia juga kena, keras pula. Sejak Presiden Trump kembali menjabat pada tahun 2025, kebijakan American First kembali menyerang. Tetapi, kenapa sektor ekspor Indonesia yang terkena? Dan juga kenapa Indonesia seakan diam saja? Mari kita bongkar. Santai tapi tajam. Trump percaya bahwa industri AS harus dilindungi. Caranya kayak mana? Tarif impor jadi naik gila-gilaan. Produk Indonesia seperti sepatu, karet, dan nasi laut jadi naik sampai 32%. Bayangin dampaknya buat UMKM dan buruh dalam negeri. Dan semua ini dibungkus rapi dengan slogan America First. Ini bukan hanya soal dagang, tarif itu senjata. Amerika gunakan senjata tarif ini agar negara berkembang seperti Indonesia tunduk pada Amerika. Teori realisme memandang bahwa kepentingan nasional di atas segalanya, seperti kekuatannya di dominasi global. Amerika mempersepsikan kekuatan globalnya di ekonomi. Jadi, ini bukan hanya soal kebijakan, tapi ini soal kekuasaan. Sayangnya, Indonesia masih dalam posisi yang lemah. Saat tarif dinaikkan, Indonesia nggak bisa balas. Indonesia cuma bisa mengandalkan lobby diplomatik agar GSP nggak dicabut. Apa itu GSP? GSP atau Generalized System of Preferences merupakan program perdagangan dari negara maju buat negara berkembang. Maksudnya gimana? Produk dari negara berkembang boleh masuk ke pasar mereka dengan tarif yang lebih ringan atau bahkan nol. Nah, tapi jangan salah paham teman-teman. GSP itu bukan hadiah, tapi instrumen kebijakan. Jadi GSP itu bisa dikasih, bisa juga dicabut. Nah, Indonesia itu pernah masuk daftar dari negara yang menerima GSP. Cuman setiap beberapa tahun GSP itu direview apakah negara itu masih sesuai untuk menerima GSP atau tidak dengan standar dari buruh, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi hubungan Indonesia dengan Amerika itu asimetris banget, teman-teman. Tapi, Indonesia nggak tinggal diam. Indonesia mulai diversifikasi pasar ke India, China, dan ASEAN. Indonesia juga didorong substitusi impor dan naikin produk lokal. Tapi jujur, itu semua belum cukup. Struktur ekspor Indonesia masih terlalu bergantung dengan produk padat karya bernilai rendah. Indonesia juga butuh perubahan yang lebih dari sekedar respon jangka pendek. Trump tidak hanya menekan Indonesia, tetapi negara lain juga ikut kena, seperti Vietnam, India, bahkan Thailand. Ini merupakan suatu strategi Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh mereka di kawasan Asia Pasifik. Karena musuh mereka adalah Cina. Tarif dan perjanjian bilateral sama dengan kontrol regional. Jika Indonesia terus bergantung pada satu kekuatan besar seperti Amerika, Indonesia akan terus rentan. Tapi ini bukan akhir. Indonesia bisa mandiri kalau bangun industri lokal dan aktif di forum multilateral. Karena di dunia internasional yang nggak siap akan ditinggal, dan Indonesia sudah waktunya berdiri sendiri.